يا جميل ولا ايش؟ Pada trip kali ini, kami diantar sama teman saya juga namanya Usama Syahri dari Abha. Kami berangkat dari Madinah sekitar jam 1 ba'da zuhur. Itu perjalanan menempuh sekitar 3,5 jam dari kota Madinah. Kami berangkat 2 mobil. Di mobil pertama ini ada 4 orang. Ada saya, Pak Jamal, sama ada teman juga dari UK berangkat ke Al-Ula. Di perjalanan dibuat juga deg-degan ya sama polisi, ditanyain mau kemana katanya. Terus kami jawab mau ke Al-Ula. Lalu dia nanyain beberapa kartu dan juga tanda pengenal, iqomah dan sebagainya. Lalu kami lanjut perjalanan ke Al-Ula. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya boleh nggak sih ke Al-Ula? Jadi Al-Ula itu boleh aja didatengin, tapi memang ada beberapa tempat yang sebaiknya kita hindari. Karena di Al-Ula ini ada beberapa tempat yang memang dijadikan peradaban kaum Tsamud, yaitu umatnya Nabi Saleh. Di sini ada tempat yang bernama Madain Saleh atau Al-Hijr. Di sini adalah tempat yang tidak dianjurkan untuk didatangi di Al-Ula. Jadi nggak semuanya nggak boleh didatengin. Jadi Al-Ula bukan sekedar destinasi wisata. Disinilah menurut riwayat pernah hidup kaum Tsamud. Allah mengutus kepada mereka Nabi yang mulia Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah semata, meninggalkan kesombongan dan kesyirikan. Kaum Tsamud terkenal dengan kepandaian mereka memahat gunung batu, rumah-rumah kokoh, ukiran megah, seolah tidak akan runtuh. Tapi sayangnya kekuatan membuat mereka sombong. Mereka menolak dakwah Nabi Saleh, bahkan menyembelih unta mukjizat yang Allah turunkan sebagai tanda kebenaran. Lalu datanglah azab, sebuah teriakan dahsyat, mereka pun binasa, yang tersisa hanya jejak peradaban mereka. Ketika sampai di atas, kami pun berhenti dan mengambil foto dan video. Tuh lihat, bagus kan, Masya Allah. كيف سبحان الله هذا منظر رهيب سبحان الله سبحان الله. Menjelang sore, akhirnya kami sampai di Harrod Viewpoint, atau orang di sini menyebutnya Mathalul Harrah, salah satu titik terbaik untuk melihat Al-Ula dari ketinggian. Kami tiba tepat sebelum maghrib, anginnya sejuk, langit pelan-pelan berubah warna, dan dari sini pemandangan benar-benar luas. Gunung, lembah, dan horizon yang panjang yang memanjakan mata. Alhamdulillah, tempatnya tertata rapi, ada area sholat, dan ada juga tempat-tempat duduk untuk kita bisa beristirahat. Dan di sekitarnya juga ada beberapa pilihan makanan di kafenya. Tapi kami pribadi bawa bekal sendiri dari Madinah. Setahu kami, di sini tidak ada larangan membawa makanan dari luar. Jadi lebih hemat dan bisa makan santai sama teman-teman, yang pastinya sesuai sama selera kami. Untuk aksesnya, setahu kami juga tidak ada tiket masuk. Memang ada loket di depan, tetapi ketika kami masuk, kami nggak bayar apa-apa. Saya duduk bersama teman-teman dari berbagai negara. Rasanya tenang. Perjalanan ini terasa lebih bermakna. Bukan hanya melihat tempat baru, tapi juga menambah rasa syukur dan teman-teman baru. Buat kalian yang mau datang ke sini, walaupun musim panas, anginnya cukup kencang. Jadi bawa jaket tetap berguna, apalagi di musim dingin. Pakai baju agak tebal, dan kalau bisa bawa sarung tangan juga, biar tetap nyaman. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke salah satu ikon Al-Ula yang paling terkenal. Kalian semua pasti udah tahu dan udah bisa menebaknya. Elephant Rock, atau bisa disebut dengan Jabal Fil. Batu besar ini terbentuk secara alami selama ribuan tahun, terukir oleh angin dan hujan, sehingga bentuknya mirip seekor gajah yang sedang berdiri. Di sini suasananya terasa lebih santai, area sekitarnya luas, terbuka, dan tertata. Ada banyak tempat duduk, tempat kopi, dan beberapa kios makanan untuk yang ingin santai lebih lama. Kalau malam, suasananya makin indah. Lampu-lampu lembut dinyalakan, dan siluet batu raksasa itu tampak jelas di bawah langit Al-Ula. Bisa duduk bareng teman-teman, ngobrol, foto, dan menikmati udara malam gurun. Yang paling terasa di sini adalah ketenangannya. Tidak ada gedung tinggi,
tidak ada suara bising, hanya angin, pasir, dan batu yang menjadi saksi perjalanan waktu. Kul mantap, mantap. كيف؟ Kul mantap. منتب منتب. يعني كل شيء جيد جيد ما كويس. شاء الله سيلا كان منكم إخوة يعني ما شاء الله مريحين هادئين نعم نحن هادين وانصار. Perjalanan kami berlanjut menuju Old Town Al-Ula, kawasan kota tua yang dulu pernah menjadi tempat tinggal penduduk, dengan rumah-rumah batu yang berdiri saling berdekatan. Begitu masuk area ini, suasananya langsung berubah, seolah kita mundur jauh ke masa lalu. Dinding-dinding dari batu dan tanah liat, pintu kayu, dan jalan-jalan sempit yang tertata. Semuanya terasa penuh dengan cerita. Banyak bagian kota tua ini sudah dipugar, supaya tetap kokoh tapi masih mempertahankan bentuk aslinya. Ada jalur pejalan kaki yang rapi, serta papan keterangan yang membantu kita memahami sejarahnya. Di sekitarnya juga ada pasar kecil dan kafe-kafe, tempat orang duduk santai, minum teh, minum kopi, membeli souvenir, dan menikmati suasana malam Al-Ula. Yang menarik di Old Town Al-Ula bukan hanya bangunannya, tapi rasa tenang yang muncul ketika kita berjalan pelan, membayangkan kehidupan orang-orang yang dulu yang pernah tinggal di sini. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan dari sana, kami langsung bersiap kembali ke Madinah. Awalnya aku duduk di depan, di samping supir. Niatnya sih mau nemenin di perjalanan. Tapi karena udah ngantuk berat, akhirnya aku minta tukar tempat sama temanku Jamal dan pindah ke belakang. Di perjalanan pulang, waktunya masuk subuh. Kami berhenti sebentar, kemudian sholat berjamaah di jalan. Setelah itu kami sempat berhenti lagi di tepi jalan. Di sana ada hamparan padang pasir. Kami turun sebentar, hanya bermain dan merasakan pasirnya. Ternyata pasirnya dingin, berbeda dengan bayanganku. Kami tertawa, berlarian kecil, sekedar menikmati momen singkat bersama teman-teman sebelum kembali ke rutinitas kampus yang melelahkan. Pagi itu juga kami tiba kembali ke Madinah. Senang bisa bertemu teman-teman baru dan banyak belajar dari mereka. Terakhir, aku pribadi mau minta maaf. Akhir-akhir ini sudah jarang banget upload video. Sejak mulai kuliah, aktivitas makin padat, tugas banyak, dan sering tidak sempat ngedit. Karena itu baru bisa buat vlog sekarang. Terima kasih udah mau ikut perjalanan ini sampai akhir. Semoga nanti masih ada kisah-kisah selanjutnya yang bisa kita bagi bersama. Barakallahu fikum.